Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Jadi untuk pertemuan kali pertama ini saya absen dulu ya. Nanti bahkan ada yang tidak masuk. Saya anak-anak sekalian, materi kali ini yang pertama adalah mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia dan hubungan antar ruang. Tujuan pembelajaran ini, tujuan materi yang kita sampaikan nanti agar anak-anak sekalian dapat mendeskripsikan letak Indonesia secara geografis dan astronomis serta pengaruhnya secara benar. Nah, ini letak Indonesia ya, dibagi menjadi 3 bagian. Ini misalkan letak berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia itu memiliki batas-batas sebagai berikut. Yang utara adalah negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian selatan yaitu adalah negara Australia, Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat wilayah Indonesia adalah Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur adalah negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudra Pasifik. Nah, Indonesia menurut letak astronomisnya, ini letak astronomis, yakni suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomi Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia itu dilalui oleh garis ekuator, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besarnya. Garis ekuator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang, yakni 0 derajat. Nah, ini garis bujur seperti yang terlihat dalam gambar ini, yaitu yang melingkari garis bujur itu yang ini, yang ke bawah ini di peta, nanti kalau kalian bisa saksikan ya. Kemudian garis lintangnya itu adalah yang datar atau horizontal. Ini lagi garis bujurnya adalah garis vertikal dari bumi bulat itu. Kemudian garis lintangnya adalah yang horizontal. Kemudian letak geografis negara Indonesia seperti ini. Letak geografi yang kedua adalah letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Letak geologis wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang A, Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediteran dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Ini menurut letak geografisnya. Kemudian yang B, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia, Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Kemudian yang C, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Letak geologis inilah yang menyebabkan
wilayah Indonesia itu banyak dijumpai gunung berapi, sehingga banyak wilayah di Indonesia yang kesuburannya cukup tinggi. Namun perlu disadari pula bahwa letak geologis yang demikian itu menyebabkan wilayah Indonesia rawan dengan bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Nah, anak-anak sekalian, kemudian yang ketiga adalah letak wilayah Indonesia, letak geografis. Nah, itu dari posisi lintang di peta ya, atau di globe. Posisi silang itulah yang dinamakan wilayah Indonesia adalah letak geografis. Adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Nah, kemudian perubahan musim di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa musim. Letak geografis Indonesia itu menyebabkan wilayah Indonesia memiliki iklim muson yang berpengaruh terhadap perubahan musim di Indonesia dari musim hujan dan musim kemarau dengan fenomena alam sebagai berikut. Misalkan musim hujan di Indonesia itu terjadi pada bulan Oktober sampai April. Musim hujan di Indonesia itu disebabkan oleh hembusan angin muson barat yang bertekanan maksimum ke benua Australia yang bertekanan minimum. Angin muson barat ini banyak membawa uap air sehingga disebabkan wilayah ini mengalami musim hujan. Kemudian musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai Oktober. Jadi kali ini di bulan Juli ini adalah termasuk musim kemarau. Tapi memang fenomena alam itu kadang-kadang juga beberapa hari yang lalu pernah terjadi hujan. Padahal menurut letak geografis mestinya tidak terjadi hujan karena musim kemarau. Nah, yaitu bulan April sampai Oktober ya. Musim kemarau itu disebabkan oleh hembusan angin muson timur yang bertiup dari benua Australia yang bertekanan maksimum ke benua Asia yang bertekanan minimum. Hembusan angin ini sedikit membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, ini tekanan tinggi dari angin utara, angin barat, itu di dalam peta ini. Kemudian tipe hujan di Indonesia. Nih. Proses terjadinya hujan orografis ya. Menurut jenisnya tipe hujan terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hujan zenital atau hujan konveksi. Itu adalah hujan yang terjadi karena udara permukaan yang naik akibat pemanasan matahari menjadi lebih dingin dan mengembun, kemudian turun menjadi hujan yang turun tegak lurus dan biasanya terjadi siang hari. Ini, jadi hujannya tegak lurus, kan ada hujan yang condong dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hujan orografis atau hujan pegunungan. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah lereng pegunungan. Kemudian yang ketiga adalah hujan frontal atau hujan silikon. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin yang terangkat naik disertai angin berputar atau siklon. Nah, itu. Kemudian jenis-jenis tanah di wilayah negara kita Indonesia. Beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia antara lain yaitu tanah organik atau tanah gambut, disebut juga tanah arganosol atau histosol. Banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Penggunaan tanah ini umumnya digunakan untuk perkebunan. Kemudian yang kedua adalah grumosol. Tanah berasal dari batuan induk batu kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organiknya rendah. Ada di Jawa bagian timur, Madura, Nusa Tenggara, dan Maluku. Cocok untuk palawija dan perkebunan. Kemudian jenis tanah yang ketiga yaitu tanah latosol. Tersebar luas di Indonesia. Batuan pembentuknya berasal dari batuan beku atau sedimen dan metafon. Penggunaan lahan umumnya persawahan dan lahan yang kering, tergantung pada ketersediaan airnya. Ini cocok untuk padi, palawija, dan perkebunan. Kemudian jenis tanah yang keempat, andosol. Itu kebanyakan terdapat di Sumatera dan Jawa, yaitu pada daerah vulkanik aktif, yaitu pada lereng vulkan atas dengan bawah atau vulkanik dan tuf. Penggunaan lahannya untuk pertanian sayuran dan perkebunan. Kemudian jenis tanah yang kelima yaitu aluvial, berasal dari endapan lumpur halus, cocok untuk padi, palawija, dan perkebunan. Tanah aluvial itu tergantung asal endapannya, vulkanis atau batu gamping. Dan jenis tanah yang keenam yaitu potsol, tekstur tanah berupa pasir, kandungan bahan organik sedang. Tanah potsol banyak dijumpai di sepanjang sungai-sungai besar, yaitu di Sumatera, Kalimantan, dan Irian. Nah, bagian tanahnya seperti ini. Ada bagian paling bawah adalah lapisan batuan induk, kemudian lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Ini. Kemudian yang terakhir yakni persebaran flora dan fauna di negara kita ini. Nah, persebaran flora di Indonesia atau dunia flora itu dunia tumbuhan di Indonesia ya, beberapa jenis flora di Indonesia yang dimulai oleh iklim antara lain adalah hutan musim terdapat di daerah dengan suhu udara tinggi pada musim meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh hijau kembali. Contohnya dan pohon ini ya, kapuk randu, hutan musim banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa. Kemudian hutan hujan tropis itu terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi, yaitu terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, sabana terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana berupa padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Stepa terdapat di Nusa Tenggara Timur, baik untuk peternakan. Kemudian hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Hutan bakau banyak terdapat di pantai Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Ini jenis binatangnya persebaran di Indonesia ya. Yaitu fauna tipe asiatis. Ini menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, orangutan. Kemudian fauna tipe australis itu menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kanguru, burung kasuari, cendrawasih, kakak tua. Kemudian fauna peralihan dan asli terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kera, kuskus, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Nah, anak-anak sekalian,
kalian dapat membaca di buku pegangan siswa, buku paket ya, untuk kalian literasi dibaca punya 15 menit, dan nanti dengan teman-teman bisa dibentuk kelompok ya, rata-rata 5 anak untuk mendiskusikan dan menyimpulkan materi yang saya sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah kondisi fisik wilayah Indonesia yang terdiri dari letak Indonesia tadi, kemudian perubahan musim di Indonesia, jenis-jenis tanah ya, kemudian persebaran flora dan fauna. Jadi anak-anak dapat mengambil kesimpulan, misalkan letak Indonesia itu tadi disampaikan di 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat ya, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Ya, sekali lagi kalian menganalisa di buku paket itu kan ada gambar peta. Kalau melihat letak Indonesia kalian bisa mengamati. Kemudian kalian identifikasi gambar yang disajikan itu. Kemudian kalian bisa bertanya tentang letak posisi Indonesia di dalam peta, atau perubahan musimnya, atau jenis-jenis tanah, persebaran flora dan faunanya. Kalian bisa diskusikan atau nanti bisa bertanya kepada Bapak Guru ya. Nah, atau mungkin karena keterbatasan waktu, anak-anak bisa nanti dibuat kelompok ya, mencari teman kelompok sendiri yang terdiri 5 anak, terus untuk memberikan jawaban kesimpulan di pertemuan berikutnya dari materi kondisi fisik wilayah dan penduduk Indonesia, itu yang terdiri dari 4 bab tadi. Untuk itu pertemuan kali ini kita sudahi dan kita akhiri. Akhir kata, bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.